GCC Family, sebelum saya mulai khotbah, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh volunteer yang sudah menyiapkan ibadah hari ini. Mari kita sama-sama ucapkan saya thank you untuk seluruh volunteer hari ini. Oke, nah sebelum saya mulai khotbah, ada 4 kebiasaan di GCC. Yang pertama, don't walk around. Yang kedua, silent your mobile phone. 3, be excited, katakan amin, yes, haleluya ketika mendengarkan khotbah. Yang keempat, take notes. Jadi sepanjang khotbah, saya sampaikan khotbah, Bapak Saudara semua bisa mencatat untuk bisa dibaca ulang, untuk mengingat setiap poin dan setiap khotbah yang saya sampaikan. Oke, sebelum saya mulai khotbah, mari kita berdoa. Yes Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami ucap syukur buat penyertanya Engkau Tuhan. Sepanjang kehidupan kami dan sebentar kami mendengarkan khotbah supaya Engkau menyiapkan setiap kami, hati kami, telinga kami untuk mendengar apa yang Engkau sampaikan pada hamba-Mu ini Tuhan. Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, biar apa yang hamba sampaikan itu hanya berasal dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin, amin. Oke. Nah, hari ini saya mau berkhotbah dengan judul Living with Passion atau hidup dengan antusiasme. Katakan amin. Di Yeremia 29 ayat 13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Nah, Tuhan sedang berbicara tentang orang-orang yang memiliki passion atau passionate people dari ayat ini. Amin. Jadi kamu akan menemukan aku apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Bukan setengah hati atau bahkan tidak punya hati sama sekali. Tetapi dengan segenap hati. Nah, mengapa passion begitu penting dalam menjalani kehidupan? Karena jika kita hidup tanpa passion, maka kita tidak akan mencapai setiap visi, impian, dan setiap kerinduan yang sudah Tuhan taruh dalam hati kita sebagai gereja dan pribadi di tahun yang baru ini. Nah, di 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah, mereka yang mampu berjalan lebih jauh dari apa yang bisa mereka pikirkan atau bayangkan adalah mereka yang memiliki passion dalam menjalani kehidupan ini. Katakan amin. Jangan pernah izinkan kekecewaan, kepahitan, dan kegagalan-kegagalan di masa lalu membuat kita setengah hati dalam menjalani kehidupan. Setengah hati dalam bekerja, setengah hati dalam melayani, dan mungkin setengah hati dalam menjalani hubungan-hubungan yang baru. Nah, tapi hari ini kita bisa membuat sebuah keputusan seperti Raja Daud. Di Mazmur 118 ayat 24 di versi mudah dibaca, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersukacita dan berbahagia hari ini. Nah, setiap hari kita harus memutuskan untuk hidup dengan passion. Amin. Mungkin apa yang kita inginkan tidak akan terjadi seketika. Bahkan mungkin banyak hal yang tidak berjalan sesuai rencana kita, yang bisa kita jadikan alasan untuk ingin berhenti saja. Tetapi apa yang Daud lakukan adalah dia menyemangati dirinya sendiri untuk terus hidup dengan passion. Dan ketika Daud memutuskan untuk hidup dengan passion, maka inilah yang terjadi. Si Raja Daud ini sedang menyalakan kembali setiap bara api yang masih menyala dalam dirinya. Tapi tertutup oleh kekecewaan, sakit hati, dan putus asa yang dia alami dalam kehidupan. Nah, dan pada akhirnya passion yang Daud miliki dalam menjalani kehidupan
menolong Daud untuk bisa mengalahkan rasa tertolak dari keluarganya, menang atas raksasa Goliat, menang atas rasa bersalah, dan juga menang atas pengkhianatan oleh Raja Saul. Nah, Daud akhirnya menjadi pahlawan iman dan juga sahabat Allah. Amin. So, hari ini saya akan share 3 poin. How to living a life of passion. Bagaimana cara menjalani hidup yang penuh antusias. Yang pertama, keep your spiritual fervor, atau jaga semangat rohanimu. Di Roma 12 ayat 11 di NIV, never lacking in zeal, keep your spiritual fervor serving the Lord. Janganlah hendaknya semangatmu kendor. Jaga semangat rohanimu. Layanilah Tuhan. Amin. Zeal di sini artinya yang pertama, antusiasme atau semangat. Yang kedua, passion. Yang ketiga, komitmen. Yang keempat, kerajinan. Yang kelima, kemauan yang besar. Nah, musuh kita yaitu iblis. Musuh kita yaitu iblis. Tahu bahwa dia tidak akan bisa menghilangkan semangat rohani dan hasrat akan Tuhan yang sudah ada di dalam diri kita. Karena itu berasal dari Tuhan. Tetapi yang bisa dia lakukan adalah menutupi nyala api, semangat atau passion yang ada. Sehingga nyala api semangat rohani kita berlahan-lahan mulai redup. Dan pada akhirnya kerajinan kita mulai kendor untuk hal-hal yang berasal dari Tuhan. Nah, misalnya dari mulai malas berdoa, malas baca firman, malas bersekutu, malas beribadah, malas melayani, dan lain sebagainya. Itu passion yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Yang awalnya membara, melayani, selalu rajin berdoa, selalu rajin baca firman, rajin bersekutu. Itu yang coba iblis menutupi dengan bara abu yang dia untuk kita supaya menjadi malas. Nah, setiap area kehidupan di mana kita kehilangan passion, maka dalam area tersebut akan terjadi kemunduran. Tanpa passion dalam menjalani kehidupan, maka kita tidak akan bisa hidup dalam panggilan Tuhan sepenuhnya. Saya ulangi, tanpa passion dalam menjalani kehidupan, maka kita tidak akan bisa hidup dalam panggilan Tuhan sepenuhnya. Amin. Nah, di sini ada ilustrasi tentang nyala api. Foto yang pertama, itu perapian yang menyala-nyala. Nah, ini gambaran kasih mula-mula Tuhan yang memberikan kita passion. Seperti semangat berdoa, semangat bersekutu, semangat pelayanan, semangat baca firman. Nah, di sini masih menyala-nyala, masih berapi-api. Karena ini kasih mula-mulanya Tuhan buat kita. Taruh passion itu semangat. Nah, foto yang kedua. Abu yang mulai menutupi nyala api. Nah, di foto kedua ini, abu itu udah menutupi nyala api. Nah, nyala api mulai berkurang. Yang awalnya berkobar besar, akhirnya abu itu mulai menutupi nyala api. Dan apinya mulai berkurang. Nah, abu ini menggambarkan tentang, misalnya gini, mengizinkan kekecewaan masuk ke dalam hidup. Rasa bersalah yang disebabkan karena masalah tidak selesai di masa lalu. Nah, apinya di sini masih ada, tapi mulai redup. Apinya masih ada, tapi mulai redup. Nah, foto yang ketiga. Bara hampir tertutup abu dari pembakaran. Nah, ini udah dari yang nyalanya abu besar, ditutupin abu, masih nyala kecil. Di sini, nah, bara api mulai tertutup abu. Nah, ini masih panas. Ini masih bisa pelayanan, masih bisa mimpin pujian, masih
masih bisa khotbah, bisa, tapi di situ dia ada passion lagi. Nah, api ini bisa kembali menyala ketika setiap abu dibersihkan dan dinyalakan lagi setiap bara yang masih menyala. So di sini jadi semakin banyak tantangannya mencoba menghentikan Anda, justru Anda harus semakin bersemangat untuk maju dalam Tuhan supaya api tetap menyala. Nah, seperti gambar nomor 3 tadi. Di sini masih panas gitu, walaupun itu udah nggak ada. Nyala apinya udah nggak ada, masih ada kayak merah-merahnya, tapi udah nggak berkobar lagi gitu. Seperti gambar nomor 3, tapi apinya udah nggak kayak gambar yang pertama lagi gitu. Nah, jadi jika kita terus bersemangat untuk setiap impian kita, terus bersemangat untuk setiap janji Tuhan, jika semangat kita tidak kendor, maka pada akhirnya semangat yang kita milikilah yang akan mengubah segala situasi yang kita hadapi. Amin. Jadi kita harus tetap jaga passion kita, semangat kita gitu. Amin. Nah, jadi karena setelah api ini yang akan bisa membakar seluruh kotoran, seluruh mungkin yang menutupi abu, kalau kita mau menyalakan lagi, ini akan dibakar habis oleh api yang menyala, yaitu dengan semangat kita gitu. Nah, yang kedua, run toward your battle, yaitu lari menyongsong pertempuran Anda. Nah, dikatakan di sini, new level, new devil. Jadi level yang baru ada tantangannya tersendiri. Nah, setiap level yang baru dalam kehidupan selalu memiliki tantangannya tersendiri. Nah, contoh kitab tentang bangsa Israel, contohnya. Nah, di sini Tuhan menjanjikan tanah Kanaan kepada bangsa Israel ketika mereka keluar dari bangsa Mesir. Allah menjanjikan kepada bangsa Israel untuk ke tanah Kanaan. Nah, di sini new levelnya bangsa Israel apa? Yaitu dibawa ke tanah Kanaan, new levelnya. Nah, di tanah Kanaan itu ada susu, ada madu, itu tanah yang sangat luar biasa gitu. Nah, tapi sebenarnya mereka yang awalnya tinggal di Mesir, perbudakan, mereka dibawa Tuhan ke tanah Kanaan dengan berlimpah susu dan madu. Nah, tapi mereka tidak langsung bisa ke sana, tidak langsung mendapatkan itu semua hidup enak langsung. Tapi di sana ada orang enak dan raksasa gitu di sana, di Kanaan. Jadi bangsa Israel ini menganggap dirinya seperti belalang karena di sana badannya besar-besar. Nah, mereka harus menghadapi gitu. Tantangannya apa? Ya harus dihadapi untuk mereka bisa tinggal di tanah Kanaan dan menikmati kekayaan yang ada di Kanaan, yaitu berupa madu dan susu. Jadi harus dihadapi untuk bisa tinggal di tempat tersebut. Nah, contoh yang kedua, Daud. Nah, Daud sebelum jadi raja, dia harus kalahkan Goliat. Harus mengalahkan Goliat dulu sebelum dia jadi raja. Nah, new levelnya Daud yaitu jadi raja. Yang sebelumnya dia hanya gembala kambing domba. Tapi harus kalahkan Goliat dulu sebelum jadi raja. Dan dia harus menghadapi Goliat dulu, harus dihadapi. Tantangannya ya harus menghadapi si Goliat. Nah, jadi kita sering gitu mengeluh ke Tuhan. Kok masalah saya gak ada henti-hentinya ya? Baru selesai satu, kok datang lagi yang lain? Nah, jawabannya adalah Tuhan sedang mempersiapkan level yang baru bagi Anda. Amin, saya ulangi. Tuhan sedang mempersiapkan level yang baru bagi Anda, sehingga ada musuh-musuh yang baru yang perlu Anda kalahkan terlebih dahulu. Amin. Nah, tadi saya ada satu contoh lagi, yaitu kalau yang di sini suka main game. Nah, pasti kalau main game itu untuk ke level yang berikutnya pasti akan ada tantangannya sendiri gitu. Ada yang pertama pasti lebih mudah. Yang berikutnya untuk level berikutnya pasti sedang. Untuk level yang lebih lagi tantangannya pasti akan lebih sulit. Nah, jadi
begitu juga dalam kehidupan gitu. Ada masalah yang harus dihadapi ketika mau naik level. Amin. Seperti dalam game ini, pasti ketika kita mau naik level, ya kita harus mengalahkan musuh dulu di dalam game tersebut. Begitu juga dalam hidup kita. Kalau kita mau naik level, ya kita harus mengalahkan musuh yang di depan kita gitu. Jangan menghindari, tapi kita harus maju menghadapi itu supaya kita bisa naik level yang lebih lagi di dalam Tuhan. Amin. Nah, mari kita baca ayat di 1 Samuel 17 ayat 48 di firman Allah yang hidup. Ketika Goliat datang makin dekat, Daud lari menyongsong dia. Ia mengambil sebutir batu sungai yang dibawanya dan mengumbannya. Nah, batu itu melayang tepat ke dahi Goliat dan terbenam ke dalam kepalanya. Goliat roboh ke tanah dengan tertelungkup. Nah, di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan gini. As the Philistine moved closer to attack him, David ran quickly toward the battleland to meet him. Amen. Jadi si Daud ini run quickly. Dia tidak mundur ketika wah, ternyata Goliat besar ya. Dia nggak mundur. Dia nggak ragu dengan dirinya yang hanya mungkin pendek, tapi dia malah menyongsong si musuh itu yaitu Goliat dengan gagah berani gitu. Dia malah lari menyongsong. Nah, di sini Daud orang yang memiliki passion dalam menjalani kehidupan. Nah, sikap dia adalah saya tidak sabar lagi untuk menemui Goliat. Karena semakin cepat saya bertemu dengan dia, maka semakin cepat saya akan mengalahkan dia. Nah, jadi sikap Daud, dia tidak sabar lagi gitu untuk menemui Goliat. Karena semakin cepat dia bertemu dengan si Goliat, maka semakin cepat dia juga akan mengalahkan si Goliat gitu. Nah, jadi ketika Anda dan saya memiliki passion dalam menjalani kehidupan, maka Anda tidak akan pernah lari dari masalah, tapi Anda akan berlari untuk menghadapi masalah. Saya mau katakan lagi, ketika Anda dan saya memiliki passion dalam menjalani kehidupan, maka Anda tidak akan pernah lari dari masalah, tetapi Anda akan berlari untuk menghadapi masalah. Amin. Nah, yang satu di sini bedanya begini, dari dua kata ini, itu beda. Yang satu tuh kalau itu mundur, ketika ada masalah malah mundur, takut. Nah, yang berikutnya berlari untuk menghadapi masalah, yang satunya malah maju. Ketika ada masalah, nggak mundur, tapi harus mereka maju. Pengen seperti Daud, yaitu Daud ketika mau menghadapi Goliat, malah dia berlari cepat, pengen menyongsong dia, pengen cepat-cepat kalahkan, supaya dia cepat menang gitu. Nah, kita harus menjadi orang yang berlari untuk menghadapi masalah, bukan mundur. Yes, amen. Nah, di sini Anda tidak akan lari dari musuh Anda, tetapi Anda akan berlari menghadapi musuh Anda. Amin. Nah, di sini ada salah satu contoh. Jadi di sini mungkin ada yang sakit, ada yang orang sakit, kemudian penyakit itu mengintimidasi kita gitu. Nah, tapi mereka berkata kepada sakit penyakit bahwa Tuhan ada di pihakku. Siapa yang akan melawan aku? Jadi yang sekarang mungkin mengalami sakit, mungkin ada yang mengalami pergumulan berat, katakan ini, Tuhan ada di pihakku. Siapakah yang akan melawan aku? Jadi apapun pergumulan yang sedang dihadapi Bapak Ibu Saudara semua, sebagai satu jemaat di sini, mari katakan gitu. Tuhan tuh ada di pihaknya kita. Amin. Jadi jangan pernah takut. Justru kita harus mau menghadapi itu semua supaya kita menang dan kita bisa naik level. Amin. Nah, yang ketiga, fan the flame. Nyalakan apimu. Di Yesaya 61 ayat 3. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu,
minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang yang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Nah, di NIV, a crown of beauty instead of ashes. Jadi sebuah mahkota keindahan sebagai ganti abu. Jadi untuk kita bisa paham dengan ayat tersebut, mari kita lihat ada beberapa foto. Nah, yang pertama, foto orang yang dulunya gemuk, sekarang berotot. Jadi dalam tubuh yang sekarang gendut, itu ternyata ada otot-otot yang begitu indah, yang akan muncul bila diaktifkan lagi. Sebenarnya otot yang sekarang itu sudah ada di dalam tubuhnya kita. Nah, begitu juga api yang ada dalam diri kita gitu, sudah tinggal kita nyalakan kembali. Mungkin api itu udah mulai redup, kita bisa nyalakan lagi gitu. Nah, amin. Jadi di sini untuk orang tersebut bisa mendapatkan otot yang bagus, bisa kelihatan, itu harus terjadi karena mengorbankan semangat gitu, semangat berolahraga, berlatih, terus semangat untuk membangun tubuhnya lagi, mengatur setiap pola makannya untuk dia mendapatkan badan yang bagus gitu. Jadi segala sesuatu yang Anda dan saya perlukan untuk kehidupan yang berkemenangan dan berkelimpahan sudah ada di dalam hidup kita. Amin. Jadi kita hanya perlu aktifkan kembali. Nah, seperti di foto tadi gitu. Jadi lemak yang sedang menutupi otot-otot yang bagus dalam tubuh kita adalah hasil dari setiap keputusan-keputusan yang kita buat, yang akhirnya menutupi otot-otot dalam tubuh kita. Misalnya keputusan ya makanlah sembarangan gitu. Yang penting makanan itu enak, bisa bikin kenyang, ya makan sembarangan, makan makan cepat saji. Nah, makannya begitu tapi dia nggak pernah olahraga gitu. Akhirnya ya kan terjadi obesitas, kegemukan. Akhirnya otot-otot yang selama ini terlihat mulai tertutup oleh lemak. Nah, itulah keputusan-keputusan dalam hidup kita. Jadi semua itu sudah ada dalam hidup kita. Tinggal kita mari nyalakan lagi, aktifkan kembali semangat itu. Nah, amin. Nah, mari kita baca ayatnya di Yeremia 20 ayat 9 di firman Allah yang hidup. Dan hamba tidak dapat berhenti sebab apabila hamba berkata, aku tidak lagi akan menyebut nama Tuhan atau berbicara atas namanya, maka firman-Nya yang ada di dalam hati hamba menjadi seperti api yang menyala-nyala di dalam tulang-tulang hamba, dan hamba tidak sanggup menahannya. Nah, di ayat ini, jadi orang ini udah gak maulah ngomong tentang Tuhan gitu. Tapi di dalam dirinya, apinya itu masih menyala-nyala di tulangnya. Padahal dia udah gak mau lagi ngomong tentang Tuhan. Tapi passion itu masih ada di dalam tulang-tulangnya. Nah, jadi ada nyala api yang ada di dalam diri Anda yang mungkin sudah berpuluhan tahun sedang menunggu untuk dinyalakan lagi. Nah, jadi alasan-alasan kita buat dalam menjalani kehidupan selama ini mungkin semakin menutup nyala api yang ada dalam diri kita. Nah, tetapi di balik setiap abu-abu ini, yaitu di sini alasan-alasan, itu ada bara api yang sedang menyala loh. Dan setiap bara yang sedang menyala itu bisa semakin besar nyalanya jika kita nyalakan kembali semangat dan antusiasme kita dalam menjalani kehidupan. Amin. Dan kunci untuk kembali memiliki passion dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dan dalam perjalanan kita bersama Tuhan adalah nyalakan kembali apimu. Amin. Nyalakan kembali apimu. Amin. Itulah kuncinya. Kalau kita dalam keluarga kita, pelayanan kita mau berjalan dengan Tuhan itu, mari nyalakan kembali apimu. Amin. Nah, api apa saja yang perlu kita nyalakan? Yang pertama,
nyalakan lagi api pujian dan penyembahan. Di Mazmur 103 ayat 1, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Jadi bukan pujian yang setengah hati, tapi pujian dengan segenap hati. Amin. Jadi nyalakan kembali api pujian dan penyembahan pribadi Anda. Nah, ketika api pujian dan penyembahan dinyalakan lagi, maka ada banyak hal dalam kehidupan kita yang akan mulai berubah. Amin. Saya katakan kembali, ketika api pujian dan penyembahan dinyalakan lagi, maka ada banyak hal dalam kehidupan kita yang akan mulai berubah. Amin. Nah, mari kita baca ayatnya lagi di Mazmur 103 ayat 1. Yang pertama itu, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Nah, supaya api pujian dan penyembahan terus menyala, maka harus ada sebuah keputusan yang dibuat setiap harinya untuk menjadi seorang penyembah. Amin. Harus ada keputusan gitu. Keputusan setiap hari, saya mau menyembah Tuhan. Amin. Nah, yang kedua, nyalakan lagi api doamu. Nyalakan lagi api doamu. Di Yakobus 5 ayat 16b, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Di King James Version, the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Jadi bahasa asli dari kata fervent memiliki arti energi. Energi. Ketika kita berdoa dengan penuh semangat, ketika kita berdoa dengan energi, maka doa yang berani akan membuat kekuatan Tuhan yang luar biasa menjadi tersedia. Amin. Nah, misalnya, setiap minggu gitu, jam 8 pagi ada doa pagi gitu. Nah, saudara di sini harus datang dengan energi. Dengan energi. Jadi tanpa didorong, tanpa disuruh-suruh, tanpa diingatkan dulu. Dan juga kalau saudara berdoa, menyembah dengan energi juga gitu. Baru itu memiliki kuasa yang besar. Jangan menyembah cuma masukin tangan di kantong atau cuma taruh tangan di depan tanpa mengangkat tangan. Ya itu nggak akan terjadi apa-apa. Tapi ketika kita menyembah dengan energi kita, di situ akan ada kuasa yang besar. Amin. Ketika berdoa, kita doanya jangan lemas-lemas, tapi kita harus doa dengan penuh energi. Doa dengan penuh energi. Di situ akan memiliki kuasa yang besar. Amin. Jadi doa yang pasif tidak akan menghasilkan apa-apa, dan doa yang pasif tidak akan mengaktifkan kuasa Tuhan. Nah, saya ulangi, doa yang pasif tidak akan menghasilkan apa-apa. Dan doa yang pasif tidak akan mengaktifkan kuasa Tuhan. Nah, jadi jika kita tidak bersemangat lagi dalam berdoa, maka itu bukanlah doa yang efektif. Jadi kalau kita nggak bersemangat lagi dalam berdoa ya, ketika berdoa ya tidak akan ada doa yang efektif. Nah, poinnya saya yang terakhir, yang ketiga, nyalakan lagi api karuniamu. Nyalakan lagi api karuniamu. Di 2 Timotius 1 ayat 6. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Nah, jadi Tuhan tidak menciptakan siapapun tanpa menempatkan sesuatu yang signifikan di dalam diri mereka. Setiap orang memiliki benih kebesaran. Nah, itu sebabnya iblis bekerja lembur untuk menekan setiap karunia yang ada dalam diri Anda supaya tidak Anda kobarkan lagi. Nah, iblis di sini mencoba mengubur setiap karunia Anda di bawah setiap misalnya pelecehan, penyakit, perceraian, tidak dianggap, dan lain sebagainya. Tetapi kabar baiknya adalah tidak dapat memadamkan api karunia dalam diri Anda. Si iblis ini tidak dapat memadamkan api karunia dalam diri Anda.
Amin. Jadi iblis ini tidak akan mencoba untuk memadamkan api Anda jika ia tidak menyadari ada sesuatu yang luar biasa dalam diri Anda. Nah, dalam diri Anda ada begitu banyak karunia dan talenta yang mungkin Anda sama sekali belum pernah diaktifkan. Nah, kita sudah terlalu nyaman gitu dengan apa yang ada dan tidak mau menarik kapasitas kita untuk berkembang lebih lagi. Sebenarnya di dalam diri kita banyak talenta, tapi kita sudah nyaman dengan apa yang sudah kita punya. Mungkin talenta yang sudah terlihat itu kita udah terlalu nyaman, padahal masih banyak gitu dalam hidup kita yang perlu kita menarik kapasitas kita untuk gali lagi apa yang ada dalam hidup kita yang bisa kita keluarkan lagi gitu. Nah, di sini ada tokoh gitu, ada tokoh tentang Sarah dan Abraham. Nah, jadi jika Sarah hanya berfokus pada rahimnya yang tertutup dan Abraham hanya berfokus pada tubuhnya yang sudah sangat lemah dan usia yang telah kira-kira 100 tahun, maka Ishak, si anak perjanjian itu, tidak akan pernah lahir. Nah, dalam diri Sarah yang memandul itu ternyata ada keturunan seperti bintang di langit dan pasir di laut yang datang melalui janji Tuhan ketika mereka percaya kepada janji Allah dan tidak bimbang oleh ketidakpercayaan. Amin. Jadi apa yang sudah Tuhan mulai dalam diri Anda tidak akan bisa berhenti kecuali diri Anda sendiri yang memutuskan untuk berhenti. Saya mau katakan apa yang sudah Tuhan mulai dalam diri Anda tidak akan bisa berhenti kecuali diri Anda sendiri yang memutuskan untuk berhenti. Nah, jika kita hidup dalam kekecewaan dan kepahitan dalam kehidupan, maka kita akan kehilangan semua yang terbaik yang telah Tuhan sediakan bagi kita untuk kita mengalami di tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Jadi kita tahun ini harus memulai hidup yang baru. Kita mau buang semua kekecewaan dan kepahitan. Kita memulai gitu dengan passion, semangat yang baru, supaya tahun ini kita banyak mengalami hal yang luar biasa yang berasal dari Tuhan. Amin. Jadi bahkan di sini kadang iblis akan memakai gitu orang-orang yang mencoba untuk melemahkan iman kita. Sepanjang perjalanan kita pasti ada orang-orang yang kita lagi semangat yang melayani, tiba-tiba kenapa sih kamu melayani terus, itu gak ada waktu untuk istirahat dan lain sebagainya. Ada orang seperti itu, mungkin kita lagi semangat belajar, tiba-tiba ada teman yang mengganggu, ngajak main, ngajak nongkrong. Nah, ada pasti iblis memakai orang-orang yang mencoba untuk melemahkan iman kita sepanjang perjalanan kita. Oleh sebab itu kita perlu dikelilingi oleh orang-orang yang menerima, mendukung, dan menolong kita untuk mengeluarkan yang terbaik dari kehidupan kita. So, kalau Bapak Saudara semua sudah ikut Komsel, itulah tempat terbaik itu. Karena di dalam Komsel ini, di mana ada orang-orang yang mau menerima kita apa adanya. Mungkin di luar sana ada yang menolak, gak mau tidak mau menerima kita, tapi di Komsel, di GCC, orang-orang kita bisa diterima apapun kondisi kehidupan kita saat ini. Kita diterima, kita mendukung dalam doa dan menolong kita. Mungkin kita lagi ngalamin masalah, kita sama-sama menolong. Amin. Dari situ ketika kita pulih, itu akan banyak hal yang akan kita keluarkan, hal yang terbaik yang ada dalam kehidupan kita. Amin. Oke, mari kita berdoa. Kita mau serahkan hidup kita, mungkin yang apinya mulai redup, minta Tuhan untuk kembali nyalakan lagi, untuk mulai kita bisa melayani, kita bisa bersemangat lagi dalam bekerja, dalam kuliah. Mari minta Tuhan. Yes Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih buat setiap perkataan yang sudah kami semua dengar yang berasal dari Engkau Tuhan. Tuhan, kami meminta Tuhan setiap orang yang semangatnya mulai kendor, apinya mulai redup Tuhan. Nyalakan lagi semangat mereka untuk bekerja Tuhan, untuk kuliah Tuhan, untuk bisa
melayani lagi Tuhan, bakar lagi semangat itu. Semua berasal dari Engkau, karena Engkau adalah yang memberikan passion itu Tuhan. Kami percaya kami ingin jadi orang-orang yang mau naik level juga Tuhan, menghadapi setiap tantangan-tantangan yang ada dalam hidup kita Tuhan. Kami percaya kami mau maju seperti Daud yang tidak takut menghadapi setiap tantangan, tapi kami mau berlari dengan cepat, menyongsong setiap tantangan untuk kami bisa naik level yang lebih lagi dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah hati kami Tuhan, Kau yang tahu setiap hati setiap orang di tempat ini Tuhan. Biarlah kami terus bersemangat, kami memiliki passion yang kuat lagi di sepanjang tahun ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, biar Kau yang jagai kehidupan kami semua. Thank you Jesus, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.